Halo, selamat siang sahabat Miraset, apa kabarnya? Semoga sahabat Miraset dalam keadaan sehat selalu ya. Berjumpa lagi kita di kegiatan KBSA Live Special hari ini di hari Kamis 14 November 2024 bersama saya Marta. Sahabat Miraset, dalam periode 20 tahun terakhir ini salah satu industri yang cukup berkembang dengan pesat yang bisa membukukan pertumbuhan double digit growth itu adalah industri asuransi, lebih tepatnya industri asuransi umum. Dan hari ini saya berada di kantor PT Lipo General Insurance Tbk atau dengan kode saham LPGI, di mana Perseroan merupakan perusahaan asuransi umum yang sudah berdiri sejak tahun 1963. Dan di tahun 2023 lalu sendiri, ini Perseroan diakuisisi oleh Hanwha Group. Dan bagaimana Perseroan melihat potensi untuk industri asuransi di Indonesia, khususnya industri asuransi umum, dan seperti apa nih produk-produk unggulan Perseroan? Hari ini kita akan ngobrol dengan dua orang narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Ibu Maureen Indrianti dan yang kedua ada Bapak Charles Hanafi. Yang keduanya merupakan asisten vice president dari PT Lipo General Insurance Tbk. Selamat siang Bu Maureen dan Pak Charles, apa kabar? Halo. Baik, selamat siang. Baik, terima kasih sebelumnya sudah mengizinkan kami untuk main-main nih di kantor LGI. Dan kita akan ngobrol nih sahabat Miraset. Sebelumnya kita juga tentunya ingin mengetahui nih seperti apa dan boleh sedikit disampaikan terkait dengan profilnya LGI. Bu Maureen, Pak Charles silakan. Oke, terima kasih. LGI kami didirikan pada tahun 1963. Ya, dulu pertama kali berdiri namanya Asuransi Brawijaya. Kemudian pada tahun 1997 kami terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2023, tahun lalu, Hanwha Group mengakuisisi 74,4% saham LGI dari Lipo Group. Produk utama kami adalah asuransi properti, kesehatan, kredit dengan pencapaian total premi 3,5 triliun di tahun 2023. Saat ini kami merupakan peringkat ke-7 dari 72 total pemain di pasar. Baik, nah kalau melihat bahwa jumlah pemain ini yang cukup banyak begitu ya, 72 pemain. Nah kira-kira keunggulan kompetitifnya Perseroan ini seperti apa Bu? Parent company kami yang merupakan Hanwha Group adalah konglomerat ke-7 terbesar di Korea dengan total penjualan itu lebih dari 600 triliun rupiah. Kemudian kami juga mempunyai Carrot, yaitu anak perusahaan Hanwha yang merupakan asuransi umum digital pertama di Korea dengan produk asuransi kendaraan yang inovatif. Kemudian Hanwha juga mengakuisisi beberapa perusahaan di Indonesia, ada dari bidang perbankan, manajemen aset, sekuritas, asuransi jiwa, dan kami asuransi umum. Kemudian kami adalah leading market player pada asuransi kesehatan, pada asuransi umum. Ya. Nah, kalau melihat tadi bahwa pemainnya cukup banyak, tentu saja persaingannya juga luar biasa. Nah, mungkin boleh dikasih gambaran sedikit tentang persaingan khususnya untuk industri yang asuransi umum. Oke, thank you Mbak Marta. Jadi ini cukup menarik ya. Kalau kita coba tarik timeline yang agak lebih panjang dari 2006 sampai 2023 kemarin ya. Kalau kita lihat tuh rata-rata pertumbuhan growth dari industri asuransi umum tuh berkisar di angka sekitar 10,2% ya. While the GDP growth-nya itu secara all sector tuh di angka 8,4%. Artinya pertumbuhan industri asuransi umum itu di atas rata-rata industri pada umumnya. Ya, nah untuk LGI sendiri itu kita berada di angka 16% untuk CAGR-nya ya. Jadi saya pikir bisa dibilang kita bertumbuh di atas rata-rata industri asuransi umum pada umumnya gitu. Jadi cukup menarik dan yang menarik adalah seperti tadi disampaikan ini kan pasarnya terfragmentasi ya dari 72 perusahaan asuransi dan kalau kita bicara yang perusahaan asuransi yang merupakan market leader sekalipun itu nggak sampai 2 digit market share-nya. Nah, jadi dengan positioning LGI saat ini kita adalah top 7 dengan market share 3,4%. Rasanya untuk mengejar menjadi the first market leader di industri asuransi umum tidak mungkin. Gitu. Jadi selisihnya ini tidak banyak. Kira-kira begitu yang menarik. Oke, baik. Nah, yang penting harus strateginya pas. Menarik sekali nih bahwa tadi pertumbuhannya itu sebenarnya dari industri sendiri double digit, Pak. Padahal kita tahu bahwa sebenarnya penetrasi untuk industri asuransi sendiri di Indonesia sebenarnya nggak besar ya. Betul. Mungkin boleh dikasih gambaran, Pak? Ya, jadi kalau kita bicara insurance penetration rate khususnya di asuransi umum ya atau industri asuransi non jiwa kita sebutnya itu berkisar di angka 1%-an kira-kira begitu. Jadi
secara growth-nya kita double digit, tapi untuk insurance penetration-nya masih kecil. Artinya apa? Room to grow-nya kan masih sangat besar. Nah, ini yang saya pikir ini menjadi salah satu sweet spot ya di kita untuk kita bisa bermain di industri asuransi umum. Kita bisa kembangin di sana. Oke. Gitu. Nah, kira-kira kalau dari sisi perseroan ini bagaimana nih meraih peluang ini untuk meningkatkan khususnya penetrasi industri khususnya asuransi umum di Indonesia? Ya, mungkin Bu Maureen, silakan mau Iya. ya. Jadi ke depannya kami berencana dengan Hanwha tentu saja berencana melakukan beberapa hal yang untuk meningkatkan penjualan kita di masa depan, yaitu kita berencana untuk mengembangkan produk asuransi kendaraan digital. Ya, nah itu sedang kita siapkan, yang berharap akan segera launching, dan kemudian juga fokus pada B2B penjualan dari perusahaan-perusahaan Korea yang ada di Indonesia. Dan juga dengan adanya relokasi pusat pemerintahan dan juga ada sinergi saluran B2C dan juga dengan Nobu Bank ya yang diakuisisi oleh Hanwha, dan juga ada proses konsolidasi pasar yang menambah nilai bagi LGI sendiri. Kami juga mengoptimalkan hubungan kami dengan financial network Hanwha Korea di Indonesia. Gitu. Oke. Nah, menarik terkait dengan digitalisasi karena tentu saja kalau yang kita udah ngomong digitalisasi ini biasanya produk yang ditawarkan itu lebih mudah diakses, kemudian lebih user friendly, kemudian juga lebih murah. Nah, seperti apa rencana LGI, Bu? Nah, mungkin Jadi gini, kalau bicara digitalisasi kembali lagi kepada parents company kita. Kita beruntung bahwa 2023 Hanwha telah masuk ke dalam LGI. Ini memperkuat aura digitalisasi di industri asuransi umum di Indonesia. Jadi yang akan kita kerjakan dalam konteks digitalisasi ini adalah yang pertama kita akan kembangkan namanya behavior based insurance. Jadi ini salah satu asuransi digital yang bergerak di asuransi kendaraan bermotor. Gitu. Jadi cara kerjanya cukup unik. Kebetulan salah satu anak perusahaan Hanwha di Korea sudah ada dan sudah menjalankan dengan sukses bisnis seperti ini yang bernama Carrot. Nah, ini merupakan role model bagi kita. Kita akan terapkan kurang lebih bisnis model yang sama dengan certain adjustment pastinya untuk kita implement di Indonesia, di LGI khususnya. Nah, produk ini kalau kita bicara dari namanya aja kan behavior based insurance. Di car insurance, kalau kita yang selama ini tahu bicara asuransi kendaraan bermotor, itu kan ya kita beli kendaraan bermotor, terus kita asuransiin, kita bayar premi untuk setahun ke depan misalnya gitu. Tapi kalau ini itu behavior based, jadi you pay on what you drive. Jadi kalau kita bicara preminya itu biasa X gitu ya. Nah kalau bicara behavior based insurance itu preminya berdasarkan driving behavior seseorang. If you drive well, you pay less. But if you drive-nya lebih ugal-ugalan, you pay more. Kira-kira gitu. Jadi it's all about fairness of price. Berarti bukan flat. Jadi sifatnya nggak flat ya, Pak? Yes, correct. Jadi ini sifatnya lebih kepada tergantung cara berkendara kita seperti apa. Dan yang menarik adalah in return dalam konteks asuransi apa? Ketika mereka bisa tertrigger untuk berkendara lebih baik, lebih sopan, lebih safe, secara langsung ataupun tidak langsung kan mengurangi impact kejadian kecelakaan. At the end of the day, klaim kita juga kan lebih baik terjaga. Jadi both parties get benefits lah. Jadi kira-kira win-win ya, Pak. itu. Yes, mengencourage pengemudi untuk lebih safe gitu driving. Wah, menarik sekali nih. Dan kita juga mau ngobrol terkait dengan Hanwha ya. Tadi kita ada sedikit udah ngobrol terkait dengan tadi kan perseroan diakuisisi oleh Hanwha di 2023 ya. Jadi mungkin boleh kasih sedikit, mungkin kita mundur sedikit latar belakangnya akuisisi ini seperti apa sih Pak atau Bu? Oke, jadi kalau kita bicara akuisisi itu ibaratnya kayak orang mencari pasangan ya, gitu. Jadi LGI kemudian dilamar sama teman-teman dari Hanwha gitu kan. Nah, LGI sendiri punya positioning yang sudah kuat di pasar. Apalagi kita merupakan market leader nomor 1 di asuransi kesehatan di sektor industri asuransi umum. Jadi teman-teman dari investor asing melihat bahwa kita punya positioning yang sudah baik. Apalagi brand kita dan credibility kita juga sudah well proven di pasar. Kemudian Hanwha di Korea juga dengan merupakan dia konglomerasi tertujuh terbesar di Korea Selatan, itu kan merupakan dia punya kekuatan yang uniqueness-nya sendiri, punya strength-nya sendiri gitu. Nah, mereka kuatnya adalah salah satunya di digital business, khususnya di digital insurance. Nah, mereka ingin sekali untuk boosting
pasar retail menggunakan digital way. Nah, jadi kita sudah punya positioning di market, mereka punya kapabilitas di bagian digital transformation, kita kawinkan gitu. Jadi ini akan kita kembangkan sama-sama. Jadi sekali lagi akuisisi itu latar belakangnya apa? Karena mereka ingin masuk dengan LGI untuk memperluas dan speed up penetrasi pasar asuransi digital di Indonesia melalui LGI. Nah, berarti kalau untuk saat ini sendiri kepemilikan saham di LGI ini susunannya seperti apa, Pak? Ya, jadi saat ini untuk Hanwha Group sendiri itu sekitar di angka 74,4%. Okay. Nah, terus kemudian untuk yang Lipo Group-nya di 23%, sisanya publik ya di 2,6%-an. Oke, baik. Iya. Berarti kalau saat ini kan berarti perseroan juga berkolaborasi selain dengan Hanwha juga dengan Lipo begitu ya, masih dengan Lipo Group. Nah, kalau boleh tahu ini kira-kira rencana perseroan ini untuk melanjutkan kolaborasinya seperti apa nih, Pak? Silakan, Bu Maria. Iya. Jadi seperti contohnya beberapa Lipo Group lainnya yang juga sekarang adalah dengan backup Hanwha. Itu ada Ciptadana Asset Management, ada Ciptadana Securities, dan juga ada Nobu Bank. Nah, tentu saja seperti contoh Nobu Bank, mereka kan mengeluarkan kredit untuk SME ya, dan kemudian ada juga kredit untuk asuransi kendaraan bermotor, pembiayaan seperti itu. Nah, tentu saja nanti LGI yang akan membackup untuk asuransinya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan di Korea ini di Indonesia juga cukup banyak gitu. Tentu saja ini juga menjadi peluang, menjadi market yang sangat menarik untuk LGI. Nah, bagaimana perseroan meng-capture market ini, Pak? Bu, silakan. Iya, jadi kita tahu bahwa market Korea ini benar-benar segmented ya. Jadi kita juga mengadakan networking dengan perusahaan-perusahaan Korea yang ada di Indonesia. Seperti contohnya kami mengadakan event golf seperti itu untuk kemudian ada networking dinner untuk memperkuat hubungan kami dengan perusahaan Korea yang ada di Indonesia. Dan juga karena memang penjualan asuransi dari perusahaan ini preminya cukup lumayan, ada sekitar 1 triliun itu. Yang sekarang itu terkonsentrasi hanya ada di 3 perusahaan Korea yang ada di Indonesia gitu. Jadi kami berharap dengan hubungan yang ada dan terus ditingkatkan, kami juga ada mempunyai spesial divisi yaitu Korean Desk untuk khusus untuk menangani perusahaan-perusahaan Korea yang ada di Indonesia. Nah, itu diharapkan untuk kedepannya kami bisa memanfaatkan sinergi dengan perusahaan-perusahaan di Korea. Berarti kontribusinya akan semakin tinggi gitu ya? Oke, gitu. Baik. Pak Charles dan Bu Maureen, kita akan break dulu sebentar. Sahabat Miraset, menarik sekali nih perbincangan kita dengan LGI dan kita akan lanjut lagi nih setelah break berikut ini dan pastikan untuk stay terus di kegiatan KBSA Live Spesial ini. Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang ingin terlihat mapan dan mereka yang memang peduli masa depan. Mereka yang hidup untuk hari ini dan mereka yang membangun masa tua sedari muda. Mereka yang pusing karena efek inflasi, dan mereka yang santai berinvestasi. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi. Baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Asset. Download aplikasinya sekarang. Sahabat Miraset, berjumpa lagi kita di kegiatan KBSA Live Spesial bersama Lipo General Insurance Tbk atau dengan kode saham LPGI. Dan di sini sudah ada Bu Maureen dan Pak Charles yang tadi sudah ngobrol banyak nih tentang industri asuransi dan juga sedikit tentang perseroan. Dan kita mau sambung lagi, ini khususnya lebih banyak terkait dengan bisnis perseroan ya. Jadi kan memang industri asuransi umum ini berbeda ya dengan industri asuransi jiwa. Nah, untuk industri asuransi umum yang di mana perseroan ada di dalamnya, ini kan ada asuransi properti, asuransi kendaraan, kemudian juga health tadi disampaikan dan juga ada asuransi kredit. Kira-kira dari berbagai jenis ini yang punya potensi ke depan itu lebih besar tuh yang mana nih kira-kira Pak Bu? Oke, thank you Bu Marta. Jadi kalau kita bicara lini bisnis mana yang punya potensi ke depannya lebih baik, itu sebenarnya tergantung daripada strengthness sama kondisi pasar memang gitu kan. Dan setiap perusahaan asuransi pasti punya strength tersendiri. Dia akan fokusnya di lini bisnis mana. Currently saat ini kita kuat di
asuransi kesehatan dan kredit. Karena itu menyumbang portofolio terbesar di kita. Tapi going forward, kita akan fokus tergantung objektifnya kemana. Saat ini kita akan fokus untuk kuatkan di profitabilitas kita. Dan kita melihat untuk asuransi kendaraan bermotor, terus kemudian asuransi properti, dan asuransi engineering insurance kita sebutnya, itu punya potensi profitabilitas yang cukup besar selama satu dekade mendatang. Nah, kira-kira 3 lini bisnis itu yang akan kita shifting. Yang dari sekarang asuransi kesehatan dan kredit, kita akan shifting 10 tahun ke depan menjadi asuransi kendaraan bermotor, properti, dan engineering insurance. Kira-kira itu. Oke, wah menarik nih. Nah, kira-kira Pak, kalau misalnya ditanya nih terkait dengan pertumbuhan premi asuransi ya, itu sebenarnya kalau dari sisi kita yang awam ini kita mungkin perlu tahu juga nih, kira-kira faktor apa aja sih yang sebenarnya berpotensi gitu menaikkan premi dari tahun ke tahun gitu. Oke, jadi ini cukup kompleks ya. Sebenarnya ada 5 faktor sih sebenarnya. Itu lebih ke dapur, cuman saya coba spill nih ceritanya. Yang pertama adalah kalau kita bicara dari sisi eksternal dulu ya, itu kita bicara penilaian kondisi pasar lah, kondisi pasar sama ekonomi. Kita nggak bisa pungkirin kayak seperti pasca COVID kemarin, inflasi di sektor kesehatan, terutama kalau kita berobat di rumah sakit, naik. Iya. Itu pasti akan mempengaruhi kita punya premi, for sure. Karena ibaratnya COGS kita juga jadi naik gitu kan ya. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian yang kedua, penilaian resiko sendiri itu dari setiap masing-masing lini bisnis itu unik, punya keunikan gitu loh. Nah ini pasti juga akan mempengaruhi. Ada memang tipikal asuransi yang di lini bisnis tertentu, dia jarang klaim. Tapi sekalinya klaim besar gitu. Jadi probability of chance-nya mungkin kecil, tapi severity loss-nya menjadi besar. Nah ini tentu akan mempengaruhi secara actuarial price-nya kita. Kemudian yang ketiga juga pastinya dari operasional. Ya, dengan adanya kita nanti mau bermain retail segala macam, efisiensi operasional menjadi salah satu faktor yang paling menentukan juga di dalam komersial premi yang akan kita tawarkan kepada customer. Makanya digitalisasi dalam operasional merupakan salah satu fokus di kita juga untuk bisa menekan biaya operasional. Jadi at the end of the day kita bisa lebih efisien gitu. Terus yang keempat pastinya ketika kita menerima satu resiko, tidak serta-merta resiko itu kita telan sendiri. Pasti seringkali at a certain reason kita harus sesikan itu kepada teman-teman reasuransi. Nah, ketika biaya reasuransi menjadi naik juga, pastinya itu akan mempengaruhi COGS-nya kita. At the end of the day ya, jadinya akan impact kepada komersial premium yang akan kita charge kepada klien. Yang kelima adalah pastinya juga kombinasi dari produknya itu sendiri gitu. Seringkali kadang ada produk yang memang jangka panjang ataupun jangka pendek gitu kan. Ketika jangka panjang maka harus ada beberapa cadangan yang harus kita hitungkan ke dalam premi sehingga pada satu akhirnya premi jangka panjang dan jangka pendek itu pasti akan berbeda secara komersial premium. Kira-kira seperti itu sih bocorannya. Oke. Nah, kita tahu di industri asuransi ini ada istilah yang namanya loss ratio gitu ya. Nah, ini mungkin boleh disampaikan sedikit terkait dengan seperti apa sih loss ratio, pengertiannya dan juga faktor-faktor apa sih yang menentukan loss ratio gitu. Iya, yang pertama adalah kalau kita bicara, tadi saya sempat share juga ada istilah claim ratio, frekuensi dan severity. Jadi memang ada kalau frekuensi sering ngeklaim gitu kan, tapi sekalinya ngeklaim kecil-kecil. Tapi ada juga yang jarang ngeklaim, misalnya gempa bumi gitu kan, atau tsunami di Aceh. Jarang kejadian, tapi sekalinya kejadian luar biasa. Nah itu pastinya mempengaruhi dari loss ratio gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita bilang loss ratio-nya segini, kita mesti tahu dulu loss ratio sebesar ini tuh karena apa? Apakah dia frekuensi atau severity? Jadi nggak bisa disamaratakan. Apakah claim ratio 100% lebih itu dikatakan jelek? Belum tentu. Nah itu penting untuk kita kuasain ini. Terus poin kedua adalah kita punya underwriting guidelines gitu. Jadi beberapa perusahaan asuransi ada yang memang agresif sehingga underwriting guidelines-nya lebih, kita sebutnya lebih longgar atau lebih barbar gitu. Nah ini tergantung daripada appetite kita. Nah kalau kita bisa lebih make it prudent ya pastinya akan lebih baik harusnya secara theoretical gitu kan untuk result di loss ratio-nya ke depan. Terus yang ketiga adalah premium pricing, kecukupan modalnya, komponennya bagaimana, itu juga pasti akan mempengaruhi besaran dari loss ratio. Kemudian yang keempat ada claims management-nya kita seperti apa gitu kan. Kalau kita bermain di asuransi kesehatan paling gede saat ini. Kalau kita tidak punya claims management yang bagus, bahkan kita saat ini punya fraudulent claims team gitu yang untuk mengidentifikasi ketika ada potensi fraud terjadi, kita punya. Itu a part of our claims management. Tanpa ada itu for sure kita bisa
habis itu. Gitu bahaya sekali. Banyak fraud. Jadi kira-kira kurang lebih seperti itu ya. Yang lainnya ya paling faktor eksternal ya, lebih ke makroekonomi ya. Gitu. Lebih ke situ sih, Bu Marta. Faktor co-sharing juga bisa ya. Jadi misalnya ada bagian dari berapa persen yang customer harus bayar, ya seperti itu. Nah, kalau angkanya sendiri nih, kalau dari loss ratio ini sebenarnya ada angka ideal nggak sih dalam tanda kutip nih Pak Bu? Sebenarnya kalau kita bicara angka ideal tuh sekitar 60-70% lah bicara loss ratio. Sisanya berarti kita masuk ke dalam biaya operasional, terus kita punya outgo maupun profit margin. Kira-kira angka ideal sekitar 60-70%-an lah ya. Tapi tiap produk juga. Tiap produk punya ininya sendiri, punya threshold-nya sendiri. Nggak bisa dikatakan sama. Beragam sekali begitu ya. Betul. Banyak sekali produknya. Kalau terkait dengan target nih Pak Bu, jangka kira-kira kan tadi kita udah lihat nih bahwa dalam 15-20 tahun ke belakang itu pertumbuhan industri asuransi umum ini sangat bisa double digit gitu, di atas 10%. Kira-kira dalam ke depan nih jangka menengah 3-5 tahun, kira-kira bagaimana perseroan melihat apakah memang pertumbuhannya akan sekencang ini, atau melihat bahwa tadi ya potensi growth-nya tetap ada, penetrasinya masih rendah. Nah, kira-kira ke depan ini dalam 3-5 tahun ini jangka menengah seperti apa gambarannya? Nah, untuk semester pertama ini di tahun 2024 kita memang ada penurunan pendapatan premi sebesar 13,3%, menjadi 1,8 triliun dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu 2,09 triliun. Meskipun demikian, perusahaan masih mencatatkan laba bersih sebesar 27,94 miliar. Tantangan ini disebabkan juga seperti yang tadi Charles sudah ceritakan mengenai biaya klaim yang mempengaruhi laba perusahaan secara keseluruhan. Kemudian juga dipengaruhi oleh tekanan dan persaingan dari market ya yang semakin ketat saja ya di bidang asuransi. Di tahun 2024 kami menargetkan pencapaian premi itu sebesar 3,6 triliun. Kemudian dengan laba bersih sekitar 43 miliar. Pak, Bu, kita kan tahu bahwa tadi tuh industri asuransi ini pertumbuhannya sangat masif gitu ya dalam periode 15-20 tahun ke belakang. Kita lihat pertumbuhannya bisa double digit nih, di atas 10%. Nah, bagaimana perseroan melihat dalam tahun-tahun ke depan, jangka menengah, jangka panjang, apakah pertumbuhan double digit ini masih akan terus terjadi, mengingat bahwa penetrasi industri asuransi di Indonesia ini masih cukup rendah? Silakan. Kedepannya kami akan memproyeksikan melanjutkan pertumbuhan yang secara konsisten, yaitu 15% hingga tahun 2033. Jadi kami berusaha untuk membalance portfolio kami yang dari fokusnya saat ini di asuransi kesehatan dan asuransi kredit. Kedepannya itu kami akan melakukan balancing portfolio di asuransi properti, kemudian asuransi kendaraan, kesehatan dan kredit, dan juga asuransi engineering. Terbalance sehingga portfolio kami menjadi lebih sehat. Nah, kemudian juga secara keseluruhan kami memperkirakan sampai 2033 kami akan meningkat 4 kali lipat. Jadi dari 3,5 triliun menjadi 14,6 triliun di tahun 2033. Oke, wow, ini luar biasa nih targetnya nih. Nah, mengingat juga bahwa tahun depan nih pemerintah kan rencananya akan ada penerapan untuk kewajiban asuransi untuk kendaraan bermotor ya, third party. Nah, ini boleh diupdate sedikit Pak Bu, silakan. Jadi mungkin saya update sedikit ya. Kalau kita bicara asuransi kendaraan bermotor saat ini kan yang diwajibkan hanya kalau kita beli asuransi, ketika kita beli mobil di dealer pakai leasing, betul, itu harus pakai asuransi. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi lebih fokus kepada mobil-mobil yang baru biasanya gitu, atau mobil second tapi yang kita pakai leasing. Sementara di luar daripada itu kan tidak ada kewajiban untuk itu. Nah, saya pikir ini merupakan salah satu opportunity bagus yang harus kita grab. Jadi pemerintah akan sampaikan bahwa semua yang punya kendaraan bermotor harus punya asuransi kendaraan bermotor, tapi khususnya adalah TPL kita sebutnya, third party liability atau tanggung jawab pihak ketiga. Nah, ini menarik menurut saya. Jadi pastinya di pasar ini kita bisa tap dua, bisa ke B2B maupun pasar yang direct to customer sekalipun. Nah, ini kita akan pakai opportunity ini untuk bisa tap opportunity ini. Kita bisa pakai opportunity ini untuk grow our business gitu. Saya pikir ini suatu yang baik. Yang penting adalah how to penetrate-nya harus pas. Jangan sampai kita bermain di retail, kita fokus,
tapi kita punya biaya akuisisi apa segala macam terlalu besar. Nah ini strateginya mesti pas. Oke. Apalagi perseroan juga tadi punya carrot ya Pak, berarti ini Betul. sebenarnya produk yang cukup pas juga nih untuk diterapkan. Ya, jadi ini penting kalau kita bicara digital insurance, apalagi kita bermain di asuransi kendaraan bermotor, kita kan sudah punya salah satu anak perusahaan dari Hanwha di Korea sudah berjalan di asuransi kendaraan bermotor dengan cara digital. Nah, saya pikir kita bisa tinggal quote and quote copy bisnis model, tapi for sure ada certain adjustment lah pasti gitu. Tapi paling nggak kita sudah punya role model yang well proven. Nah, ini menjadi salah satu keunggulan sendiri di kita, menjadi strength dari kita. Oke, baik. Dan ini mungkin udah di pertanyaan terakhir nih Pak, Iya. Bu. Jadi terkait dengan kecukupan modal gitu ya. Kita tahu bahwa pemerintah OJK ini kan terus mengedepankan untuk perusahaan asuransi ini menambah modalnya gitu. Dan tentu saja dari sekian banyak perusahaan asuransi ini mungkin ada beberapa yang mungkin modalnya belum cukup gitu ya. Nah, kira-kira kalau melihat ini tentu saja ada opportunity untuk merger dan akuisisi ke depan. Nah, kira-kira Perseroan melihat hal ini kemungkinannya seperti apa, Pak? Bu? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan bagus juga ya. Ini merupakan tahun 2028 pemerintah bilang bahwa untuk kecukupan modal itu ada kita namanya KPPE ya. Ada KPPE 1 tuh KPPE 1 dan KPPE 2. Kalau bicara KPPE 1 tuh modal yang dibawa dengan di bawah 500 miliar ya. Kalau kita kumpul-kumpulin ya saat ini tuh sebenarnya ada sekitar 48 perusahaan asuransi dari 72 perusahaan asuransi yang memang masih below Di bawah, kecukupan ya. modal. Oh, Betul. Nah, ini saya lihat ke depannya mereka bisa melakukan konsolidasi satu sama lain. Karena untuk 48 perusahaan asuransi umum itu kalau pemain ini dikumpulin itu market share sekitar 30% kira-kira. Nah, jadi ketika mereka terkonsolidasi, nah ini kan menjadi peluang di kita juga. Sementara di kita sendiri sebenarnya tidak ada masalah karena kita punya modal sendiri itu sudah 800 miliar plus, dan untuk mencapai 1 triliun sangatlah mudah untuk di tahun 2028. Apalagi komitmen dari Hanwha sebagai parents company kita yang dia punya full financial support, no doubt. No worry about it, gitu. Kira-kira lebih ke sana sih. Oke. Kita lebih siap untuk masuk ke sana. Dan kita bisa masuk ke KPPE 2. Tidak hanya KPPE 1. Gitu baik. kira-kira. Baik, terima kasih banyak nih Pak Charles dan juga Bu Maureen nih. Tadi kita udah banyak ngobrol, menarik sekali nih, mencerahkan banyak nih terkait dengan industri asuransi, khususnya industri asuransi umum. Dan untuk di akhir nih mungkin Pak Charles, Bu Maureen, mungkin ada yang ingin disampaikan nih kepada calon investor ataupun investornya dari LPGI yang sedang menyaksikan kegiatan ini, silakan. Oke, buat teman-teman atau sahabat Mirai Aset, saya pikir apa yang kita sampaikan di sini, saya berharap bisa menjadi insight buat Bapak Ibu investor sekalian ya. Jadi kalau yang dulu mungkin mau invest di industri asuransi umum masih enggan. Nah, semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi satu insight yang useful buat Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak ragu lagi untuk menaruh investasi Bapak Ibu sekalian di industri asuransi umum. Jangan lupa untuk pilih asuransi umum dengan fundamental bisnis yang kuat, salah satunya adalah LGI. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Charles dan juga Bu Maureen ini untuk ngobrol-ngobrolnya, dan terima kasih juga untuk sahabat Mirai Aset yang sudah menyaksikan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini, perbincangan tadi kami itu bisa menambah wawasan sahabat Mirai Aset dan juga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk investasi sahabat Mirai Aset. Kita akan ketemu di KBSA berikutnya. Akhir kata, salam sehat selalu untuk sahabat Mirai Aset.